Setelah senja di Golgota, sebuah refleksi situasi di Golgota pasca peristiwa penyaliban. Sepi, semilir angin kering menggerakkan dedaunan di batang-batang pohon yang memang sangat jarang. Dingin udara menjelang kemarau semakin terasa dingin menusuk tulang. Sisa semburat merah nun jauh di barat sana semakin meredup dan akhirnya sirna. Serangga malam mulai membuka intro untuk simfoni malam. Suara mereka sangat khas dan malah agak terasa memilukan, membuat bulu kuduk berdiri. Sepanjang hari ini di sini, di mana orang lebih suka menyebut tempat ini Golgota, sebuah peristiwa sangat memilukan baru saja terjadi. Aku tidak mengerti sebenarnya apa peristiwa itu. Sedang terjadi apa? Mungkin ada pemirsa atau pembaca di kemudian waktu bisa berbagi cerita, dan itu bisa menjadikan anak dan cucu kita menjadi tahu kejadian yang sebenarnya. Memang ada 3 terhukum, dan aku paham bahwa para penjahat yang paling brutal akan dihukum dengan cara disalib. Namun yang menarik perhatianku, 1 di antara 3 tersalib itu aneh. Sepanjang yang aku tahu, yang aku ikuti, orang itulah yang paling mendapatkan siksaan, makian, umpatan, cemoohan, juga olok-olok. Juga 2 tiang salib tidak ada tulisan apapun. Namun yang di tengah itu, di tempat sosok yang bagiku sangat spesial, menarik perhatianku itu, di sana ada tulisannya. Sekali lagi, aku tak bisa membacanya. Maafkan aku kawan, karena jauh dan juga jernih penglihatanku terganggu. Sekali lagi mohon bagi yang membaca tulisanku ini, ada yang berkenan untuk berbagi informasi. Darah kulihat menetes di sekujur tubuhnya, bercampur debu dan darah yang kering. Dan ketika dia mendaki ke bukit dengan gontai, aku lihat nafasnya tersengat. Menurut kasakusuk dari orang-orang di sekitarku, sebenarnya tadi dia memikul salibnya. Namun dalam perjalanan ada orang yang dipaksa menggantikan dia untuk memanggul salib itu. Suara gaduh dan riuh di prosesi penghukuman aku rasakan. Sampai ketiga orang itu benar-benar mati. Aku mengikutinya dengan seksama. Lalu yang di tengah, sosok yang sangat spesial dan menarik perhatianku, diambil oleh beberapa orang. Sementara yang 2 dibiarkan tetap menggantung. Sedekat yang aku tahu dari kasakusuk yang aku dengar, orang-orang Romawi memang suka membiarkan mayat tergantung dan menjadi tontonan. Sementara orang yang menarik perhatianku itu diambil oleh para pengikutnya. Dan ketika jenazah tergantung di salib, itu akan menjadi santapan burung-burung makan bangkai. Sekitar 2,5 jam menurut perhitunganku setelah peristiwa itu, ketika semua orang hampir meninggalkan tempat itu, aku tetap di sini. Kubiarkan diriku menapaki jejak-jejak peristiwa mengerikan itu, dan aku menuliskannya ini. Mungkin bisa berguna suatu waktu di kemudian hari. Semakin gelap,
karena matahari telah sempurna berpaling dari bumi tempatku berpijak. Seingatku, ini bulan purnama, namun nampaknya sedang terjadi gerhana sehingga gelap yang berkuasa. Anyir darah masih sempat mampir di indera pembauanku. Kudekati dua tiang dengan dua mayat tergantung, dan dalam temaram kulihat wajah mereka ternyata berbeda. Yang satu aku lihat tersenyum bahagia, entah apa yang terjadi. Namun yang satunya menyeringai seolah menahan derita dan marah yang tidak terkira. Sementara salib yang di tengah, salib yang satunya kosong. Aku mendekati salib itu. Kupegang dengan tanganku sendiri. Amis dan anyir darah masih kurasakan. Dalam temaram gelap dan bulan gerhana di ufuk timur. Di balik mendung tipis itu, kuamati darah yang menempel di tiang salib. Ada yang aneh kurasakan, namun aku tidak tahu aneh seperti apa. Hanya aneh yang kudapati. Ingatanku mundur ke peristiwa siang tadi. Di salib ini sosok aneh itu menerima kesempurnaan penderitaan. Di tiang salib ini sosok itu malah sayupku mendoakan mereka-mereka yang menganiaya dan menyiksanya. Sungguh luar biasa orang yang kini sudah mati itu. Yang tadi sempat aku melihat mayatnya diambil kerabatnya dan dimakamkan. Aku tidak tahu di mana ia sekarang, di mana ia dimakamkan. Namun dari bisik-bisik tadi aku tahu dia dimakamkan dekat-dekat tempat sini saja, karena menjelang hari sakral bagi orang-orang di sini. Sepi semakin mendekap bumi. Di langit kerlip beberapa bintang menghiasi malam. Beberapa kelelawar ikut meramaikan sepi senja menjelang malam. Aku termenung, beranjak ke ujung tanah yang agak lapang. Aku kemudian duduk dan mencoba kembali menatap tiga tiang salib itu. Beberapa burung pemakan bangkai ada yang beroperasi di malam hari. Ternyata mereka juga beraktivitas di malam hari. Dan mereka mencoba untuk memangsa apa yang ada dan ditemukan. Aku menyandarkan tubuhku yang lunglai ini di sebuah batu. Dan seketika aku menyentuh sesuatu. Ada sesuatu yang membuatku kaget. Sontak aku perhatikan. Ternyata tengkorak manusia. Dan aku jadi ingat kata orang-orang tadi bahwa memang tempat ini juga disebut tempat tengkorak. Tempat pembantaian para penjahat, para durjana. Semilir angin senja sejenak mengusir sisa anyir darah. Aku terpaku. Diamku menjadikan aku mencoba menelusuri jejak-jejak percakapan orang-orang tadi siang. Dia itu dihukum bukan karena salah, tetapi karena melawan hukum agama. Apakah ada orang yang tidak bersalah dihukum? Entahlah. Yang jelas aku melihat kedamaian di wajahnya yang penuh luka dan darah. Mungkin memang manusia sepanjang sejarahnya akan selalu mencari kesenangannya sendiri, tanpa peduli jika itu menjadikan yang lain sakit dan menderita. Sekali lagi, aku tidak tahu. Aku hanya ingin menemani sepi malam ini di sini, di tempat ini, di tempat orang yang kulihat baik mendapatkan hukuman. Bulan sudah usai dimakan gerhana dan malam semakin merangkak menuju ujungnya. Semakin sepi, semakin senyap.
juga semakin dingin. Aku masih setia di sini. Entah apa yang nanti akan kutemui. Salam dari sahabatmu.